Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara musuh yang terbesar yang manusia tidak dapat menang atasnya? Itu adalah kematian atau maut. Karena terhadap kematian tidak ada seorang pun yang dapat tawar-menawar. Seberapapun besar kuasa seseorang, kayanya seseorang, pinternya seseorang, tidak ada seorang pun bisa menghalangi dia, tetapi kematian itu akan menghentikan dia. Saudara tahukah, sebagai orang percaya, kita telah menang atas maut. Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Karena Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, iman dan cara pandang kita seharusnya memiliki keselarasan. Namun kita tidak dapat menyangkali bahwa ada kalanya iman seorang Kristen tidak selaras dengan cara pandangnya. Sehingga membuat perbedaan antara iman dengan sikapnya di dalam menghadapi fakta-fakta kehidupan. Sebagai contoh, bagaimana orang Kristen itu bersikap terhadap kematian? Jikalau kita katakan bahwa kita tidak perlu takut menghadapi kematian, mungkin banyak orang Kristen tidak setuju dengan kita dan berkata kita tidak boleh berkata demikian. Saudara, orang Kristen tidak perlu takut kematian tidak berarti bahwa orang Kristen tidak menghargai kehidupan dan lebih memilih kematian. Saudara, orang percaya menghargai kehidupan dan pro-life atau pro kepada kehidupan. Namun karena kita tahu bahwa maut tidak dapat selamanya merengkuh kita. Karena kita ini akan dibangkitkan dan menerima kemuliaan Kristus. Disitulah kita pun bermegah atas kematian. Yang sebenarnya kita sedang bermegah merayakan kemenangan Kristus atas kematian itu. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 12 sampai ke 18. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, "Aku percaya sebab itu aku berkata-kata," maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berjuang sedemikian rupa memberitakan Injil ke pelbagai tempat, termasuk juga ke kota Korintus. Pertanyaannya adalah mengapa ia begitu rela menderita? Bahkan ada kalanya ia bagaikan menyambung nyawa. Namun ia tidak menghiraukan sedikit pun akan bahaya yang ia hadapi dan terus saja memberitakan Injil. Bagaimana Rasul Paulus memiliki keberanian dan kekuatan seperti itu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, maut bagi manusia pada umumnya itu adalah kengerian dan kebinasaan. Namun bagi kita orang percaya, maut itu tidak dapat mencengkram kita karena kita di dalam Kristus. Di mana orang percaya akan dibangkitkan oleh Allah dan masuk ke dalam kemuliaan Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini,
Maka demikianlah maut giat di dalam kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti yang tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dipaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, Rasul Paulus di dalam pelayanannya dapat dijelaskan seperti apa yang dia tulis. Demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara, itu satu kalimat yang menggambarkan bagaimana Rasul Paulus melayani dan untuk apa. Saudara, bagaimana Rasul Paulus melayani itu adalah maut giat di dalam dirinya. Artinya dia menghadapi segala penderitaan, nyaris mati, setengah mati, dan lain sebagainya. Itu yang dia katakan maut giat di dalam diri Rasul Paulus. Saudara, dengan demikian adalah supaya hidup itu giat di dalam diri orang-orang di Korintus, yaitu karena pemberitaan Injil. Saudara, mengapa Rasul Paulus begitu berani menghadapi maut yang begitu mengerikan, yang siap merenggut Rasul Paulus? Rasul Paulus berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Itu adalah iman daripada orang-orang dalam perjanjian lama. Paulus pun demikian. Saudara, apa yang Rasul Paulus yakini? Yang Rasul Paulus yakini bahwa maut sudah tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Kenapa? Karena Kristus telah mengalahkan maut itu. Dan Kristus membuktikan dia bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Dan Kristus sudah mengatakan dia akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya bersama-sama dia untuk menerima kemuliaan itu. Saudara, di situ Rasul Paulus berkata apa? Dia tidak tawar hati. Meskipun penderitaan itu berdampak kepada tubuhnya, semakin lemah, semakin merosot. Itu pasti. Namun saudara, dia tetap semangat, tetap berani, tetap sukacita. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan lahirnya dia. Dia mengandalkan manusia batinia yang dibaharui sehari ke sehari, yaitu mata rohaninya. Bukan melihat kepada yang sementara, tetapi melihat kepada yang kekal itu. Saudara, demikian juga dengan kita. Saudara, jikalau mata kita hanya melihat hal-hal yang di dunia ini, lalu kita hanya melihat keterbatasan ragawi kita, saudara, kita tidak ada jalan lain kecuali kita menjadi pesimis. Karena ragawi kita makin tua makin merosot, apalagi jikalau kita menghadapi sakit penyakit. Atau mungkin kita menghadapi penderitaan. Kita misalnya kekurangan makan, sehingga kita kurang gizi. Kalau kita melihat menyaksikan dunia ini, saudara, kita pasti pesimis. Karena dunia ini tidak pernah bisa menjanjikan apa-apa dalam hidup kita. Disitulah saudara-saudara kita harus melihat apa yang tidak nampak itu. Yaitu janji Tuhan kepada sesuatu yang kekal, yang ada di dalam Kristus. Namun saudara, itu bukan isapan jempol, tetapi itu Kristus sudah buktikan dengan mengalahkan maut, dengan kebangkitannya dari antara orang mati, dan dia hidup selama-lamanya, dan dia akan membangkitkan kita. Saudara, mari kita melihat hidup kita di dalam perspektif yang seperti itu. Saudara, maut
tidak dapat merenggut kita dan tetap di dalamnya, karena Kristus Dia akan membangkitkan kita untuk kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, saudara semangat di dalam memberitakan Injil meski banyak kesulitan adalah motivasinya agar lebih banyak orang memuliakan Tuhan karena anugerahnya yang tidak terkira. Saudara, Paulus menulis begini, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara, saya percaya bahwa saudara sebagai orang percaya bersama saya, kita pasti mempunyai kerinduan ingin memuliakan Tuhan. Namun setelah kita membaca bagian ini, saudara, orang Kristen yang ingin memuliakan Tuhan seharusnya menjadi orang Kristen yang rela memberitakan Injil dengan giat. Mengapa? Paulus berkata bahwa dia melakukan semuanya itu supaya lebih banyak orang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang ini ketika percaya, mereka akan memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, terharu bagi Tuhan, dan juga hidup bagi Tuhan. Saudara, bukankah saudara-saudara dengan demikian, gaung akan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, keselamatan Tuhan, dan anugerah Tuhan itu makin terasa di dalam dunia ini? Saudara, biarlah itu menjadi dorongan dalam hidup kita. Bukan saja kita yang menyanyikan nyanyian syukur, menyanyikan keselamatan Tuhan, tetapi kita juga dengan memberitakan Injil, lebih banyak orang boleh menyanyikan keselamatan itu. Lebih banyak orang bersyukur kepada nama Tuhan. Lebih banyak orang memasyurkan anugerah Tuhan. Saudara, bukankah dengan demikian di seluruh dunia akan terdengar suara betapa ajaibnya anugerah Tuhan. Amazing grace, anugerah Tuhan. Dulu kita buta, sekarang kita melihat. Saudara, itu menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami renungkan hari ini. Biarlah firman Tuhan sekali lagi memotivasi kami dengan motivasi yang jelas dari firman-Mu, menolong kami tidak pernah tawar hati dalam kami melayani Engkau di dalam membagikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.